Selamat bertemu kembali dalam Historical Site. Kali ini kita akan mengunjungi Monjetsu, yaitu Monumen Jenderal Sudirman yang ada di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Inilah penampakan Monjetsu ataupun Monumen Jenderal Sudirman yang menempati area yang sangat luas sekali dan dibangun tahun 2008 ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Monjetsu dibangun untuk mengenang jasa besar Panglima kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tampak di sini relief-relief yang menggambarkan biografi ataupun riwayat hidup sang jenderal mulai dari lahir, kemudian remaja, dewasa sampai menjadi sang jenderal sampai terakhir wafatnya. Nah, inilah relief yang terbuat dari perunggu yang menghiasi pintu masuk menuju Monumen Jenderal Sudirman. Ketika kita masuk pertama kali, kita akan disuguhi sebuah relief dan juga sebuah lapangan yang sangat luas. Dan sekeliling lapangan di pinggir-pinggirnya adalah itu merupakan relief dan juga diorama yang mengisahkan perjuangan sang jenderal bersama para tentara Republik Indonesia. Lapangan yang luas ini sering dipakai untuk upacara-upacara militer ketika memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita akan mulai yang pertama kali, yaitu tentang relief. Yang pertama inilah relief suasana desa di mana sang jenderal dilahirkan, yaitu di Dukuh Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Inilah masa kecil sang jenderal ketika mengaji di surau atau di kampungnya. Beliau adalah seorang aktivis Muhammadiyah. Inilah sang jenderal ketika sekolah di HIS di Kota Solo tapi tidak sampai tamat. Kemudian juga dia ikut kepanduan, dia sangat aktif dalam Hizbul Wathan, kepanduan milik organisasi Muhammadiyah. Kemudian dia juga jadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah, bahkan sempat pula jadi kepala sekolah. Inilah juga dia aktif mendirikan koperasi untuk membantu keperluan rakyat miskin pada saat itu. Nah, inilah dia sang jenderal mulai ikut peta. Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, maka dia ikut peta dan menjadi Daidenko ataupun komandan peleton saat itu. Nah, inilah suasana sang jenderal ketika menjadi Daidenko, dan inilah suasana ketika penjajahan Jepang yang sangat kejam itu. Nah, ketika Jepang menyerah pada sekutu, maka terjadilah suatu perubahan yang luar biasa dalam sebuah konferensi, sebuah pertemuan. Maka sang jenderal pun diangkat menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebelum dilantik jadi sang jenderal, maka ia pun bersumpah dalam sebuah suratnya bahwa ia akan memberikan segenap tenaga, tumpah darah sampai titik darah penghabisan. Dia akan membela NKRI, dan terbukti ketika nanti beliau wafat. Dan dia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ketika sholat berjamaah dengan para pejabat negara, nampak Presiden Soekarno, Pak Basri Sultan, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, inilah suasana ketika sang jenderal bersama tentaranya sedang melawan sekutu, dan inilah bukti bahwa sang jenderal memang pantas diangkat menjadi panglima setelah berhasil mengusir tentara sekutu dari Ambarawa dan berhasil mengusirnya sampai ke Semarang, mundur ke Semarang. Dari situlah maka
sang jenderal dilantik sebagai Panglima Besar oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta. Nah, dari sinilah setelah dilantik maka resmilah Jenderal Sudirman menjadi Panglima TKR. Inilah sang jenderal ketika melapor kepada Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta dan para petinggi negara. Nampak inilah ketika Jenderal Sudirman menuliskan maklumatnya dan juga sumpah beliau ketika diangkat menjadi jenderal. Mulai koordinasi sang jenderal dengan para bawahannya, dan ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1945, sang jenderal memutuskan untuk melawan secara gerilya. Dia naik turun gunung, melewati bukit, menyeberang sungai, kadang juga naik dokar. Yang menarik dokar adalah para ajudannya, termasuk Bang Nauli dan Suparjo Rustam. Inilah ketika sang jenderal kalau tidak bisa jalan maka akan ditandu oleh para penandu yang setia mengawalnya dalam perang gerilya. Inilah suasana ketika terjebak di tengah hutan Gunung Wilis sampai 5 hari 5 malam tidak kemasukan asupan makan apapun. Inilah masa-masa terberat sang jenderal ketika bergerilya. Nah, inilah ketika suasana sampai di kota Kediri ketika saat itu terjadi juga pemberontakan PKI Madiun oleh musuh. Jadi saat itu menghadapi dua kekuatan musuh di dalam negeri yaitu PKI dan luar negeri menghadapi Belanda. Itulah masa-masa terberat sang jenderal ketika menjadi panglima dalam kondisi sakit, itu masih bertekad bulat. Dan inilah ketika serangan umum bisa kembali yang digagas oleh sang jenderal berhasil menguasai ibu kota negara Yogyakarta selama 6 jam. Dan inilah sangat penting sehingga ketika terjadi perjanjian maka posisi tawar kita itu semakin kuat di mata dunia. Nah, inilah ketika inilah suasana ketika Jenderal Sudirman menghadapi dilema ketika diminta pulang ke ibu kota oleh Jenderal Soeharto, tetapi dia masih ingin gerilya menemani anak buahnya. Dan akhirnya pada tanggal 10 Juli atas bujukan Sultan beliau kembali ke Yogyakarta disambut oleh ribuan rakyat Indonesia. Dan di alun-alun kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara, sang jenderal menerima menghadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta melaporkan situasi terkini di negara ini. Kemudian beliau menerima defile yang pertama dan sekaligus yang terakhir di alun-alun kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu. Dihadiri oleh semua unsur angkatan bersenjata. Dan setelah itu beliau sakit semakin parah dan dirawat di semua sakit Panti Rapih. Kemudian dipindahkan ke Pakem dan terakhir di rumah sakit militer di kota Magelang sampai wafatnya tepat tanggal 26 Januari 1950 jam 18.30 beliau wafat. Jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuman Negara Yogyakarta. Dari Magelang bawa ke Masjid Agung Kauman untuk disolatkan, dan dari Kauman sampai ke Taman Makam Pahlawan berjalan kaki. Ribuan rakyat menangisi kepergiannya dan juga semua pejabat, semua tentara merasa sangat kehilangan akan seorang jenderal yang sangat ikhlas berjuang. Dan inilah untuk mengenang jasa-jasa beliau dibangunlah Monumen ini. Dan kalau kita lihat
sebelum kita naik anak tangga, kita harus menaiki anak tangga sebanyak 45 dan anak tangga yang menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, itu masih ada 8 anak tangga yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, dan terakhir itu 11 anak tangga yang melambangkan tangga kita merdeka. Setelah itu kita akan di puncaknya melihat patung Jenderal Sudirman setinggi 8 meter menghadap ke timur ke perbukitan di daerah Kesmantoro, Jawa Tengah. Inilah suasana puncak dari Monjetsu. Ketika sore hari banyak sekali pengunjung yang sudah menikmati keindahan sunset dan juga untuk mengenang jasa-jasa beliau. Ya, harapan kita semua generasi muda bisa mengenang dan juga menghormati jasa-jasa beliau sebagai Panglima dalam mempertahankan NKRI dengan sampai titik darah yang penghabisan. Semoga kita semua sebagai generasi penerus bisa tidak melupakan sejarah yang sangat berharga ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah inspirasi dari nilai-nilai perjuangan beliau. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.